Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Kita akan membahas The Secret of Tantra, rahasia Tantra. Gambarnya ini pasti akan memicu imajinasi otak-otak cabul. Ya. Maka peringatan saya yang pertama adalah heninglah yang benar. Jangan biarkan kecabulan merajalela di dalam pikiran Anda sehingga Anda nanti salah tangkap tentang apa yang saya ajarkan. Ya. Tapi memang simbol ini simbol Tantra. Ya, simbol yang paling populer ya tentang Tantra. Tentang Siwa dan Sakti. Tentang kekuatan maskulin dan kekuatan feminin yang menyatu. Silakan dinikmati sajian dari saya kali ini ya. Baik. Kita harus mengakui apa adanya memang. Bicara tentang Tantra ini banyak sekali persepsi dari orang ya. Ada ragam persepsi tentang Tantra. Ada yang selalu mengkaitkan Tantra dengan seksualitas. Jadi memahami Tantra itu sebagai ajaran ritual seks. Ada lagi yang memahami Tantra sebagai jalan untuk mengakumulasi kekuatan supranatural. Ya, alias mereka memahami Tantra sebagai ilmu kesaktian. Ada juga yang secara spesifik memahami Tantra sebagai laku memuja Dewi Durga. Tentu saja nanti ujungnya untuk mendapatkan kesaktian, mendapatkan perlindungan dari Dewi Durga. Ya. Ada lagi yang ini agak soft ya. Jadi yang dua ini banyak berlaku di Buddhisme Tantra. Jadi memahami Tantra sebagai laku untuk mendayagunakan imajinasi. Dan laku untuk taat pada sila ya. Pada aturan-aturan moral yang ketat di dalam Buddhisme. Ya, gitu. Nah, sekali lagi ini adalah persepsi orang. Ya, bukan kata saya, bukan apa yang saya hayati tentang Tantra. Ya. Ya, dan ini Anda bisa lihat patung di masa lalu yang memang itu disebut sebagai salah satu patung Tantra. Oke, mari kita lanjutkan ya. Saya nggak mengada-ngada loh ya. Jadi memang kalau orang bicara Tantra itu banyak yang selalu mengkaitkannya dengan soal seksualitas. Ini kalau PM ngajarin ini, wah meledak ini. Banyak yang mau, yang ikut lah ya. Yang cabul-cabul pada seneng ya. Coba Anda googling aja lah tentang Tantra gitu ya. Pasti munculnya ya kayak begini ya. Makanya ada buku-buku khusus membahas tentang tantric sex ya. Gitu. Dan ya kalau Anda lihat gitu ya faktanya di lapangan gitu ya. Kalau bicara tentang pengajaran Tantra di Ubud ya. Di Ubud gitu ya. Pasti itu korelasinya dengan soal tantric sex ini. Jadi retet-retet Tantra itu ya kayak begini nih gambarannya ya. Gitu. Ini kalau PM ngadain yang kayak begini ya Ihsan yang tadinya nggak pernah ikut retet bisa tiba-tiba ikut ini. Yang tadinya nggak pernah ikut kajian, nggak pernah ikut workshop bisa pada tiba-tiba ikut nih kalau kayak begini. Ini apalagi dapat beasiswa kan. Wah, dapat kepuasan secara gratisan kan gitu. Jadi ini nyata. Orang menafsirkan Tantra seperti ini itu nyata ada gitu ya. Aduh ya. Nah, makanya tolong jangan ngayal-ngayal, jangan ngayal. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini adalah tafsiran Tantra yang khas Bali. Ya.
Jadi teman-teman di Bali yang mempelajari Tantra, pasti ujungnya akan ke sini. Kekuatan magis, kekuatan supranatural, kesaktian. Ya tentu kalau orang luar akan memahami ini serem sekali. Tapi memang ini faktanya. Ya. Tantra nanti pasti kaitannya dengan kandapak, sedulur papat. Ya, kaitannya dengan pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan yang magis. Ya. Tirakat atau semedi di kuburan. Bukan kuburan yang nggak serem tentunya, tapi kuburan yang serem. Ya, begitu. Ya. Ini fakta. Di lapangan seperti ini Tantra. Nah, ini yang agak soft ya. Tantra versi Buddhism. Mereka juga disebutnya sebagai praktisi Tantra. Makanya ada mazhabnya namanya Tantrayana. Ya. Awal mulanya yang paling kuat ya menjalankan praktek ini adalah Buddhism yang ada di Tibet ya. Jadi orang-orang Tibet yang memeluk Buddhism ya. Mereka punya tantra. Mereka menjalankan tantra Buddha ya, Tantrayana ya. Seperti ini ya. Ini lebih nggak serem ya. Tapi belum tentu kemudian mengantarkan kepada pencerahan sejati juga. Ya belum tentu, karena kalau Anda pelajari nanti Anda akan mengerti di sini ya. Titik tekannya kepada ketaatan kepada sila, ketaatan kepada aturan, ketaatan kepada moralitas ya yang diajarkan di dalam Buddhism. Yang kedua, kalau nanti sudah kaitan dengan meditasi, lebih banyak kependayagunaan imajinasi, visualisasi yang gitu-gitulah. Ya, gitu. Ya, contoh misalnya ya, karena banyak patung-patung Tantra Buddha itu bertangan banyak. Maka salah satu cara supaya orang itu bisa naik level gitu ya, secara kesadaran, secara energi, membayangkan keberadaan dirinya sendiri itu punya tangan banyak. Itu contoh praktek dari Tantra yang ada di Buddhism. Anda bisa lihat ya, bisa Google itu ya, sumber-sumber atau literatur dari Tantra Buddhism. Gitu. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ini paling tidak ada 3 versi Tantra ya. Tantra yang paling menyenangkan buat Rio ya, yang ini. Yang atas. Ya. Pak Jumadi juga seneng sih, cuma kan malu-malu dia. Jadi Pak Jumadi itu senengnya yang ini, tapi prakteknya yang ini. Ya Pak Jumadi ya, prakteknya yang ini, yang serem-serem itu ya. Gitu. Nah, kalau Mbak Cen-Cen Asoka itu yang dari Manado yang inilah ya, yang soft gitu ya, Bu Nova gitu ya, yang gini lah ya, yang soft nggak serem gitu. Lalu Pak SHD yang mana? Ya sabar, ini saya baru bicara tentang orang lain dulu ya. Saya mau bicara tentang bagaimana persepsi orang tentang Tantra di Nusantara. Yang pasti kita punya artefak-artefak yang itu dikategorikan sebagai jejak dari praktek Tantra di Nusantara kuno. Ya. Dan karena patung-patungnya seperti ini, orang kemudian punya tafsiran bahwa zaman dulu Tantra itu yang diterapkan di Nusantara memang serem. Seperti patung ini ya, patung Aditya Warman. Yang dia menjejakkan kakinya di atas tengkorak-tengkorak manusia. Ya tentu saja kalau kita mau netral, kita nggak tahu persis sebetulnya maksudnya apa. Tapi kemudian para arkeolog, para sejarawan menafsirkan bahwa ya ini memang bagian dari ritual Tantra yang menyeramkan. Gitu. Ya. Nanti mari kita lihat bagaimana kebenarannya. Ya. Termasuk di sini nih, ya, yang sudut kiri bawah ya. Ini menegaskan kaitan antara Tantra dengan seksualitas. Makanya sampai nanti ada sebuah labeling ya, bahwa nenek moyang kita itu dulu melakukan praktek Tantra yang
tanda kutip ya, kiri, ya. Yang poros ajarannya adalah mabuk sepuas-puasnya, makan daging sepuas-puasnya, seks sepuas-puasnya, dan yang berkaitan dengan itu semua, ya, gitu. Ya pokoknya serem lah, ya. Oke. Dan ini disebutnya Bhairava Tantra, ya. Tantra yang serem itu sebutnya Bhairava Tantra. Yang dianggap dengan inilah kemudian nenek moyang kita dulu itu punya kekuatan supranatural yang luar biasa. Ya, apakah benar? Ya nanti kita bahas. Ini kan baru persepsi orang. Ya, gitu. Jadi ini labeling ya. Ini sebuah judgement yang umum terjadi bahwa wah nenek moyang kita dulu itu serem banget lah. Ya, makanya ada juga ungkapan seperti ini. Ya, didasarkan pada relief tertentu, pada patung tertentu, ya. Aditya Warman dianggap praktisi Tantra Bhairava. Ketika dinobatkan itu, ya, dia sambil minum darah dan berdiri di atas tumpukan mayat. Benar apa enggak ya nggak tahu lah ya. Gitu. Secara netralnya kan begitu mestinya. Pokoknya bangsa Nusantara itu dianggapnya barbar, kanibal, pemuja setan, lalu dibuat beradab oleh para wali songo. Ya, ini pahlawannya, ini penjahatnya nenek moyang kita yang sebelah kiri. Ya, jadi zaman dulu nenek moyang kita tuh disadarkan oleh para wali songo supaya lebih beradab, ya, tidak barbar lagi, gitu ya. Nenek moyang kita kan ini kayak gini kan, wah sadis, ya, gitu. Oke. Ya, bagaimanakah kenyataannya? Mari kita lihat. Ya. Tapi sebelum lanjut ya, sebelum saya menjelaskan tantra yang sungguhnya, saya minta Anda juga mempertegas sebetulnya apa yang Anda mau. Ya. Apakah Anda dengan belajar tantra itu sebetulnya mencari kenikmatan dan fantasi seksual yang dijustifikasi sebagai laku spiritual? Kan enak tuh, ya. Jadi menikmati sesuatu yang mengasihkan tapi tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan punya persepsi, lah inilah laku spiritualnya, ya. Ayo ngaku siapa yang pengen yang ini. Mas Manto. Alip. Atau ini jelas Sahlan ini jelas ya. Gitu. Oh, yang cewek ada nggak? Ya pasti ada lah ya. Gitu. Masa yang cowok doang ya? Maka saya tanya, Anda mencari ini apa enggak? Gitu. Atau seperti Pak Jumadi, Pak Sarif zaman dulu ya, seperti Pak Danang Iftan zaman dulu. Kalau Pak Danang Iftan itu dua-duanya mencari kesaktian sama yang bawah juga, yang kiri juga, ya. Nanti korelasi karena sakti jadi bisa yang kiri. Menjadi kesaktian yang membuat Anda bisa meraih segala keinginan. Waduh, ya. Apakah itu? Atau Anda yang ketiga ini mencapai moksa, tapi kan ini terlalu serius buat Anda kan, yang ini terlalu mulia buat kebanyakan orang ya, buat otak cabul ini agak absurd sebetulnya ya. Meraih moksa dalam arti bebas dari siklus samsara. Ya Anda kalau ditanya sekarang jawabannya apa? Saya ingin moksa pala. Yang diomonginnya ini tapi di otaknya ini dua nih. Itu namanya pengakuan palsu alias ngedabrus. Nah, Anda sekarang harus ngaku kalau mau belajar tantra dengan benar. Oh iya, saya ternyata karena selama ini soal seksualitas direpresi, jadi pengen yang aneh-aneh, yang lucu-lucu gitu ya, yang kayaknya asik gitu loh. Dan ini tantra kan menawarkan itu, kenapa tidak? Ya, sengaku. Oh iya, saya pengen sakti, selama ini dihina orang apa, pengen tak balas semuanya gitu ya. Kayak legenda Calon Arang gitu yang katanya dinista oleh Prabu Airlangga, akhirnya dia melakukan sebuah laku ya, laku tantra katanya,
sehingga bisa menciptakan wabah. Yaitu cerita dongeng, belum tentu benar ya, gitu. Tapi kebenaran sekarang adalah Anda punya otak kayak begini apa enggak? Isinya kayak begini enggak otaknya? Nah, kalau masih, ya dikoreksi karena ini salah. Kalau Anda punya niatan ini, Anda pasti akan sesat ya. Tapi harus ngaku dulu, jangan pura-pura enggak ada kok saya pingin moksa. Alah, moksa aja kagak ngerti. Tapi memang ini tujuan utama dari Tantra. Nah, kalau ini tujuannya, saya bisa membimbing Anda. Kalau ini tujuannya, nggak bisa saya. Ya. Jadi kalau tujuannya kesaktian sama soal seksualitas, saya nggak bisa membimbing. Ya, gitu. Oke? Nah, sekali lagi memang Tantra itu selalu disimbolkan ya seperti ini ya, seperti punya kaitan erat dengan seksualitas ya. Karena memang melibatkan kekuatan maskulin dan feminin ya. Ini gambar-gambar Tantra ya. Makanya kalau kita punya kecabulan yang mencengkram pikiran, memang kita malah jadi liar ini pikirannya kalau belajar Tantra itu. Makanya saya buat disclaimer nih ya. Anda tidak akan berhasil dalam Tantra kalau otak cabul. Disclaimernya keren ya Mas Eko. Aduh. Ya, sementara saya tahu persis kalau di PM itu ya 70% lah minimal ya. Itu skor kecabulannya tinggi kok. Ya. Nah, itu harus diberesin dulu ya, karena kalau Anda masih mempertahankan itu nggak akan berhasil ini dalam belajar Tantra ya. Sesat iya, berhasil kagak. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, gini. Jadi apa sebetulnya Tantra? Ya. Saya sudah menulis buku yang cukup tebal, judulnya Tantra Yoga. Pengetahuan suci tentang diri, Tuhan, dan jagat raya. Ya, Anda yang belum beli, belum pernah baca ya, seyogianya baca supaya menggenapi apa yang saya sampaikan ya pada saat ini. Ya, karena ini dibahas dengan detail di buku ini. Jadi intinya, Tantra itu adalah jalan pembebasan jiwa. Dibebaskan dari apa? Ya dibebaskan dari cengkraman kejahatan, dibebaskan dari penderitaan. Ajaran Tantra ya tentu saja berisi tata cara untuk mencapai kesadaran yang murni. Ya, membuat Anda bebas dari ilusi, membuat Anda bisa melihat diri Anda, jagat raya secara presisi, secara tepat. Bisa menyaksikan Tuhan sebagaimana adanya, tidak cuma ngayalin Tuhan. Tantra membuat manusia mengalami moksa. Moksa dalam arti yang sebenarnya bukan yang sesuai dengan gosip. Moksa sebenarnya adalah bebas dari roda samsara. Dan ini pasti kaitannya dengan jiwa yang murni. Jiwa murni pasti menemukan hidup surgawi. Hidup surgawi berarti kita bebas dari jeratan samsara atau penderitaan. Tantra membawa praktisinya mengetahui kebenaran sejati tentang mikrokosmos, tentang diri kita, tentang makrokosmos, jagat raya ini, dan juga tentang mahakosmos, sang sumber hidup. Ya. Silakan baca buku yang sudah saya tuliskan ini. Yang tentu beda dengan buku-buku Tantra versi yang lain. Ya. Karena kesadaran penulisnya kan juga beda. Tradisi yang dianutnya beda. Lalu Pak Setio belajar di mana? Seperti biasa, nggak usah tanya begitu. Saya itu nggak usah diajarin orang, sudah ngerti sendiri gimana sih. Ya, nggak usah diajarin orang, saya bisa nulis buku sebagus ini ya, gitu. Nggak usah diajarin orang, saya bisa ceramah dengan sangat keren ya. Itu soal bakat kalau itu ya. Jadi di DNA saya itu macam-macam. Di DNA saya itu ya ada Tantra, ada Suwung, ada Sosojendro, ada Druid, ada Ra, ada macam-macam. Jadi kalau saya butuh tinggal klik. Nah, saya tiba-tiba bisa ngomong tentang itu ya. Ya. Itu berat ya. Gitu.
Baik, kita lanjut. Nah, ini. Kita bicara tentang para tokoh tantra di Nusantara. Ya. Ada Prabu Airlangga yang dulu menjadi Raja Kahuripan. Yang dalam dongeng calon arang itu dianggap bermusuhan dengan sang calon arang atau Rangdadira. Kalau gosipnya kan Rangdadira itu punya anak namanya Ratna Manggali. Cantik tapi kemudian ditawarkan ke Prabu Airlangga ditolak katanya. Jadi Rangdadiranya ini sakit hati. Karena sakit hati dia kemudian menjalankan satu tirakat tertentu ya di kuburan, nari telanjang untuk mengakses kekuatan Betari Durga. Ini dongeng ya, bukan kenyataan. Gitu. Nah, dengan laku itulah dia bisa punya kekuatan dahsyat, bisa menciptakan wabah pandemi di Kahuripan saat itu, ya. Jadi dendamnya kepada Prabu Airlangga yang disikat adalah rakyatnya, itu gimana coba logikanya ya, gitu. Dan didukung pula oleh Betari Durga, itu yang salah siapa itu kalau begitu tuh? Namanya juga dongeng, namanya juga fitnah ya, hoax lah, hoax ya. Tapi dalam cerita itu kemudian dikatakan bahwa calon arang ini ditaklukkannya oleh Empu Barada. Ya, gitu. Ya sudahlah, saya mau ngomong bahwa itu hoax. Itu fitnah, fitnah berlapis. Fitnah kepada Prabu Airlangganya, fitnah kepada calon arangnya, fitnah kepada Betari Durganya. Mana mungkin Betari Durga mendukung dendam kayak begitu? Emangnya Betari Durga ini cewek apaan? Ya, nggak mungkin lah. Betari itu ada jiwa murni, bukan sosok yang bisa dimanipulasi untuk memenuhi ego kita. Nggak bisa. Jiwa murni itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dirayu, diintimidasi. Untuk memenuhi ego kita nggak bisa. Tuh. Nah, yang sebelah kanan adalah ya, yang pojok kanan, Sri Kertanegara. Ya, ini patung dari beliau. Kemudian ada Tibuana Tunggadewi yang tengah. Kemudian yang ini adalah Ken Arok alias Sri Rajasa dan Ken Dedes, ya gitu. Mereka semuanya adalah praktisi tantra. Nah, kan dituduhkannya mereka menjalankan Bhairava Tantra yang menyeramkan, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana realitas jiwanya. Dan ini memang sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh para sejarawan maupun para filolog maupun para arkeolog. Ini adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya jiwa murni, yang bisa mendayagunakan rasa sejatinya, ya, meneropong ke masa lalu, ya, melihat bagaimana realitas jiwa manusia di saat itu. Inilah faktanya, saudara. Ya. Jadi ini adalah jawaban atas segala fitnah, ya. Jawaban atas segala hoaks yang mendiskreditkan leluhur kita. Leluhur kita sama sekali tidak biadab. Leluhur kita itu sudah punya kesadaran murni. Ya. Jadi Prabu Airlangga itu LOC-nya yang stabil di saat itu adalah 900. Jadi dia sudah mencapai tataran Sangrila. Kalau dibandingkan dengan yang para pendatang itu jauh. Pendatang itu LOC-nya rendah. Ya. Yang dianggap pembawa pencerahan itu gini gitu. Ya, orang tukang ngayal kok mencerahkan orang, tercerahkan itu gimana ceritanya? Nggak bisa. Ya, gitu. Leluhur kita itu udah punya kesadaran murni tentang Tuhan. Nah, makanya saya juga coba untuk mengukur ya level of CD. Jadi kalau orang sudah punya jiwa murni, maka dia memang akan tumbuh yang namanya kesaktian yang natural. Ya. Jadi dia punya CD. Bukan CD yang memang didapat dengan hasrat egoistik atau ambisi, bukan itu. Karena dia menyatu dengan yang ilahi dalam kemurniannya. Maka kekuatan ilahi itu tumbuh di dalam dirinya. Ya. Nah, level of CD-nya Airlangga itu 4/10. Tentu ini parameter yang memang sangat ketat ya. Gitu. 4 itu udah sakti lah gitu. Kalau dibandingkan dengan dukun paling sakti sekarang itu, siapa misalnya dukun paling sakti zaman sekarang ya? Yang baru meninggal ya, misalnya Pak Permadi ya, kan itu dianggap paranormal paling kuat di Indonesia ya. Kuat kok mati. Iya kan dianggap, bukan beneran. Cuma kan itu dianggap sebagai
politisi sekaligus dukun yang sangat kuat. Itu kalau diukur CD-nya atau kekuatan supranaturalnya itu ya, kalau pakai parameter itu 0,1 gitu. Jadi jauh kan. Gitu. Jadi kalau 4 itu pokoknya tinggi. Ya. Misalnya siapa lagi? Ki Bodo. Ya itu lebih rendah lagi dibandingkan Permadi. Ya, gitu. Ya udah gitulah pokoknya ya. Gitu. Nah, level of statesmanship, waduh. Kemampuan kenegarawanan, kemampuan sebagai pemimpin negara. Memang beliau ini keren, ya. Makanya bisa memimpin Kahuripan menjadi negara yang besar, ya 8/10. Nah, kalau dibandingkan dengan presiden-presiden yang sekarang gitu ya, ya jauh lah udah. Pokoknya jauh lah, ya, jauh. Jadi kalau Pak Airlangga yang ini ya, nggak mungkin dia ngangkat stafnya itu kayak Raffi Ahmad, nggak mungkin. Kita sebut satu nama aja ya, kalau Raffi Ahmad kan biasa digosipin ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Nggak mungkin kalau Pak Erlangga yang ini ngangkat pejabat kayak Raffi Ahmad, nggak mungkin. Ya minimal kayak Mas Eko lah ya, ROC 900 ya diangkat lah, 700 ya, gitu ya. Yang pokoknya yang emang punya kredibilitas itu yang diangkat itu. Nah, Sri Kertanegara yang difitnah juga sebagai praktisi Bhairawa Tantra, nggak gitu juga. Ya. LOC-nya itu 600, jadi dia sudah melewati Sanaya, sudah menuju ke Sambala, artinya jiwanya sudah murni. Level of CD-nya lebih tinggi memang, 5. Nah, level of statesmanship-nya 7,5. Memang dia seorang negarawan yang agung. Ya. Nah, maka saya bandingkan ya dengan si Jayakatwang yang dianggap dituduh menyerang dia ketika sedang melakukan pesta seks dan pesta mabuk-mabukan. Sitanya kan begitu. Jadi sitanya itu yang ini sejarah resmi loh ya. Resmi tapi ngawur maksudnya. Si Kertanegara ini menjalankan ekspedisi Pamalayu. Jadi mengirim banyak kesatiannya untuk keluar. Ya. Maka di kota raja, di ibu kotanya Singosari itu kekuatannya menjadi melemah. Si Jayakatwang ini yang Raja Kediri melihat kesempatan. Diambil kesempatan itu ketika si Kertanegara lagi mabuk-mabukan, lagi pesta cewek lah, ceritanya begitu. Ini fitnahnya begitu ya. Sikat serbu, maka meninggallah dia. Itu hoax. Ya. Karena si Jayakatwang ini juga bukan orang jahat. Meskipun belum tercerahkan, tapi LOC dia 400. Orang udah mulai ada dalam kebajikan. Level of CD-nya 1,5 dan level of statesmanship-nya 6. Jadi bukan tipe orang yang akan berkhianat dengan cara yang nista kayak begitu. Ya. Ken Arok yang dianggap gedibal, yang dianggap sebagai anak perampok segala macam, dianggap pokoknya wah jelek-jelek banget lah. Ya. Dianggap sebagai pembunuh tetapi tidak mau menggunakan tangan sendiri, akhirnya meminjam tangannya ke Bo Ijo, ya. Memesan keris tapi yang bikinin keris malah ditubles sama dia gitu ya. Pokoknya nggak ada benernya itu. Iya, fitnahnya begitu. Sehingga dikutuk 7 turunan katanya. Waduh kacau memang yang menfitnah kita itu ya. Nah itu LOC-nya 900, jadi nggak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan kayak begitu. Boleh dia nakal di masa-masa awalnya, tapi juga orang tercerahkan tuh nggak akan nakalnya keterlaluan. Apalagi kalau sudah dia mengalami pencerahan, tidak mungkin dia bajingan kayak gitu, nggak mungkin. Ya. Nah, level of CD-nya 4,5 dan dia seorang negarawan. Ya. Statesmanship levelnya adalah 8/10. Ya. Jadi kita tuh punya pemimpin-pemimpin keren. Nah, kita mulai nggak keren di masa-masa akhir Majapahit itu mulai ada degradasi. Ya. Sangat jauh ya. Jadi setelah Brekettabumi kemudian terganti menjadi Grindawardana, nah itu baru turun sangat drastis. Ya, gitu. Tapi di masa Timona Tunggadewi kita mencapai puncak kejayaan karena beliau LOC-nya 990. Perempuan tapi sakti. Level of CD-nya ya 6/10 dan level of statesmanship juga tinggi, memang beliau seorang negarawan. Dan jangan lupa beliau ditopang oleh Mahapati Gajah Mada yang LOC-nya 800, CD-nya 6 dan level of statesmanship-nya 7,5.
Ini nenek moyang kita, saudara, yang sekarang dinista sedemikian dahsyat. Dianggap kita ini bangsa biadab. Ya. Saya nggak terima. Ya. Makanya saya bongkar terus dengan cara yang mungkin. Ya. Kalau bangsa kita mau maju, kita harus melihat masa lalu dengan presisi. Jangan dengan perspektif yang salah karena kita percaya pada fitnahan yang tidak bermutu. Kita harus kembali melihat nenek moyang kita dengan realistis. Betul ada yang tidak tercerahkan, ada. Seperti di masa Majapahit itu, raja yang tidak tercerahkan namanya Jayanegara. Ya, nggak tercerahkan. Tapi kan nggak semuanya begitu. Yang lain tercerahkan. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau membangun bangsa yang besar, negara yang agung, berangkat dari meluruskan sejarahnya, menghentikan segala penistaan kepada leluhur kita. Ya, gitu. Jangan melihat mereka dalam perspektif masa kini di mana orang-orang sedang ada di dalam degradasi kesadaran spiritual. Beda mereka dengan sekarang itu. Gitu. Oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi kalau kita merujuk kepada tantra yang sesungguhnya, ya gampangannya tantra versi SHD lah ya, itu. Maka fondasi ajaran tantra itu ya 4 ini. Ini dasarnya. Dhyana, pranayama, sadhana, samadhi. Nah, apa itu, saudara? Mari kita jelaskan. Di sini dijelasin nggak ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oh, enggak. Dhyana itu kata lainnya adalah meditasi alias hening. Pranayama itu teknik meditasi dengan menyadari aliran nafas yang natural. Meresapi prana, meresapi energi hidup yang mengalir di tubuh ini. Makanya sebetulnya teman-teman di Bali ya sudah dikasih instrumen, sudah dikasih tradisi namanya pranayama. Cuma kan nggak dipakai dengan benar. Pranayama itu nggak dijalankan dengan kesungguhan. Jadi ya udah berlalu begitu aja, tidak memberi efek pemurnian jiwa. Padahal pranayama itu adalah laku hening dengan betul-betul meresapi prana atau energi hidup yang mengalir di tubuh ini di setiap tarikan dan hembusan nafas. Membuat kita bisa menyadari kasih Gusti, membuat kita punya rasa syukur yang mendalam. Ya, itu namanya pranayama. Dhyana sebagai meditasi yang teknik dasarnya adalah pranayama, ya, itu membawa kepada pemurnian jiwa. Karena dengan kita melakukan dhyana, kita terhubung kepada Sang Yang Atman yang bertata di relung hati. Membuat kita mengalami pemurnian dengan energi-energi kosmik yang disebut sebagai api suci, air suci, cahaya suci. Ya. Nah, sekarang di Bali atau di tradisi Hindu ada tuh. Tapi sifatnya kulit luaran ya. Makanya ada Agnihotra, ada melukat gitu ya. Padahal sebetulnya ya yang esensial itu adalah mendapatkan kekuatan pemurnian itu dari tahtanya Sang Yang Atman. Ya mandi itu dengan air murni memang ada gunanya, tapi itu nggak akan terlalu efektif kalau kita bicara tentang meluruhkan sigel kita. Dia harus dari dalam. Dengan tita perwitasari yang muncul dari relung hati. Nah, yang di luar itu adalah penggenap saja. Karena memang secara fisik badan kita kalau dibanjir sama air murni kayak begitu itu memang akan bersih. Ya. Energi-energinya itu ditata, diselaraskan di situ. Tapi sekali lagi harus mulainya dari dalam. Ya, gitu. Sadhana. Sadhana itu padanan katanya mindfulness. Hidup dalam kesadaran penuh di keseharian kita. Ya. Jadi yang dhyana sama pranayama ini meditasi formal. Sadhana itu berarti topo ing rame. Ya. Nah, maka Anda harus baca tuh tulisan-tulisannya Mbak Ai tentang sadhana sebetulnya. Tentang topo ing rame. Nah, samadhi ini puncak keheningan. Jadi kalau teknik dhyananya benar, Anda akan sampai kepada puncak
keheningan. Anda akan mengerti kesatuan dengan sang sumber hidup. Ya. Sadhana samadhi. Samadhi ini kondisi, tataran ketika kualitas hening kita tinggi sekali. Ya katakanlah kalau pakai ukuran kita itu 90% ke atas namanya samadhi. Deep meditation gitu. Ya. Kalau sudah mulai deep tapi belum seperti itu ya menuju deep. Menuju samadhi ya. Seperempat samadhi atau setengah samadhi gitu. Ya, oke. Baik, makanya berangkat dari sini kita formulasikan saja laku tantra yang realistik ya. Ini yang diajarkan di PM. Praktek dasar tantra. Hening formal. Jadi Anda harus meluangkan waktu khusus. Ambil posisi duduk atau berbaring yang menyamankan. Beri perhatian penuh pada aliran nafas yang natural. Aliran nafas yang naturalnya bagaimana Pak? Yang penapasan dada atau penapasan perut atau penapasan diafragma? Walah mas. Hidup kok dibuat susah ya. Penapasan natural itu yang tidak usah Anda atur-atur, yang jalan sendiri itu loh. Ya. Itu penapasan natural, jadi Anda sebetulnya kan gak usah ngapa-ngapain, kan sudah bernafas. Nafasnya digerakkan oleh Tuhan yang ada di dalam diri Anda itu. Anda memang bisa mengaturnya, itu pilihan. Jadi Anda tuh punya pilihan untuk mengintervensi Tuhan atau pasrah pada Tuhan. Itu dalam soal nafas itu begitu. Nah meditasi kita, perhatian penuh kepada nafas yang natural, jangan diatur-atur. Rasakan dan nikmati sepenuhnya momen kekinian. Di setiap detik kehidupan kita diresapi. Sadari hidup, energi hidup, kasih murni, anugerah yang nyata. Sepenuhnya bersyukur. Sepenuhnya menyadari kesatuan dengan sang sumber hidup yang melingkupi segala yang ada. Sekaligus yang bertahta di relung hati kita. Itu hening formal. Nah, kesalahan beberapa teman di PM adalah menjalankan hening formal ini robotik. Pokoknya yang penting dengerin audio, ya, sebanyak-banyaknya. Tapi Anda nggak sungguh-sungguh, ya percuma gimana sih? Memangnya kayak praktek ritual yang biasa Anda lakukan cuma menggugurkan kewajiban? Nggak bisa. Semua harus jalani dengan sepenuh hati. Audio saya itu memandu Anda tahap demi tahap untuk mencapai keheningan, didengarkan, dipraktekkan. Bukan cuma didengerin sebagai jimat atau sebagai pengusir setan. Oh, suka pada ngawur sih ya. Nah, kalau sudah hening formal, praktekkan hening informal. Kapanpun, dimanapun, rileks, nikmati momen. Sembari kegiatan, kita tetap ya perhatikan, rasakan, dan nikmati serta sadari nafas yang natural. Rasakan, sadari kasih yang murni yang terus mengalir dari sang sumber hidup. Kapanpun, dimanapun, tetap ada dalam rasa syukur yang mendalam. Tetap sadar akan keterhubungan dengan Gusti. Tetap sadar akan kesatuan dengan sang sumber yang meliputi segala yang ada. Gitu loh. Ya. Nah, makanya ya, kalau orang menjalankan ini lama-lama dia akan mengalami tataran samadhi, ada di puncak keheningan, puncak kesadaran. Tapi Anda harus mengerti awal mulanya pasti dari rileks. Rileks itu santai, menikmati momen, tubuhnya rileks, pikirannya rileks. Rileks semakin mendalam, Anda akan menyelami ya, kebenaran sejati. Ya. Anda akan tahu Gusti yang bertahta di relung hati. Ya. Jadi ini kembali ke yang kemarin kita bahas ya, simbol bintang David itu ya. Itu kan begini segitiga ini. Gitu. Artinya apa sih selain soal kesatuan yang material dengan yang imaterial gitu ya? Gini loh. Untuk membuat Anda semakin naik kesadarannya, ya, menuju puncak kesadaran, Anda harus menyelam ke dalam, ke bawah, semakin rendah hati, meniti jalan nafas untuk masuk ke relung hati, semakin pasrah, semakin murni Anda semakin naik gitu loh. Itu rumusnya tuh begitu.
Bagaimana mungkin Anda bisa naik kesadaran kalau semakin tidak rendah hati, semakin daplek, semakin ngeyel? Gak mungkin. Ya. Oke, semakin ambisius gak mungkin. Anda harus tenang. Harus pasrah menikmati segala momen. Harus tahap demi tahap betul-betul membereskan yang namanya sisi gelap itu di dalam keheningan dengan kekuatan kasih murni gitu loh. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini saya mulai bicara aspek-aspek teknis dalam Tantra. Tantra, ajaran perluasan kesadaran. Nah, ada instrumennya, ada yang disebut sebagai mantra, ada yantra. Jadi kalau kita melakukan dhyana atau meditasi, kita bisa juga menggunakan alat bantu yang namanya mantra. Ya. Seperti yang tadi disetelkan di pengantar webinar ya, ada mantra Gayatri ya, yang Om Burbuah Swah Tat Sawitur Warenyam. Nah, itu mantra Gayatri. Terus tadi ada mantra Jaya Durga. Ya. Tapi apapun mantranya gitu ya, ini yang penting. Mengucap bunyi atau sabda atau mendengarkannya dengan kesadaran penuh. Agar terjadi pemurnian diri dan tumbuh kesadaran akan keterhubungan dan kesatuan dengan sang sumber hidup. Sang sumber hidup yang mempribadi juga di dalam diri sebagai sang diri sejati. Menyadari juga keterhubungan kesatuan dengan para jiwa ilahi. Misalnya tadi mantra Jaya Durga. Ya. Berarti kita terhubung dengan sang Betari Durga, dengan sang Mahadewi, ya, yang menjadi saktinya Siwa. Bukan dalam konteks kita memuja-muja seperti dalam cara pandang orang-orang yang religius ya, tapi kita terhubung. Kita memberi rasa hormat seperti kepada kita ke orang tua, pada guru, kepada senior. Kita terhubung supaya kualitas Betari Durga itu tumbuh dalam diri kita. Ya. Energi dari Betari Durga itu bekerja, membereskan, menyelaraskan diri kita. Itu maksudnya mantra itu begitu. Itu kalau mantannya Jaya Durga. Kalau mantannya yang lain ya pokoknya tergantung konteksnya. Tetapi intinya sama. Anda harus mendengarkannya atau mengucapkannya dengan penuh kesungguhan tanpa hasrat egoistik berjalan. Anda baca mantra Gayatri tapi nggak hening. Baca mantra Gayatri tapi penuh dengan niatan egoistik yang nggak jadi. Nggak jadi benar maksudnya. Ya. Gitu, oke? Nah, berikutnya. Yantra. Yantra ini bagian dari Tantra. Yantra adalah tentang bagaimana kita menggunakan sacred geometry untuk menata dan menyelaraskan energi. Maka ada gambar-gambar mandala, ya. Ini mandala yang umum dalam Tantra. Ini mandala yang dibuat oleh Mas Fajar Wei. Tentu saja lukisan seperti ini ada energinya, dia memancarkan energi khusus, tapi nggak cukup di situ. Anda harus menyelaminya, harus laku hening supaya Anda beresonansi dengan makna terdalam dari si mandala itu. Bukan cuma nempel udah selesai dirinya sendiri begajulan terus gitu ya, nggak bisa. Anda harus menghormati si mandala itu, menghormati lukisan itu dengan perilaku yang relevan gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kalau yang ingat ajaran Druid kemarin, ya, ini mandala Druid, ada Tree of Life, ada Tree Queta. Ya, gitu. Oke. Nah, ini batik. Ya. Batik itu bagian sacred geometry. Jadi bukan sekedar pakaian tanpa makna, dia ada filosofi agungnya. Dan batik itu kalau dipergunakan dengan benar oleh jiwa yang murni, dia akan menjadi pemancar energi yang menyelaraskan. Gitu. Ya. Oke. Gitu. Lihat batiknya bukan cuma wajah cewek cantiknya ya. Ini batik parang kan ini. Ya. Busana Nusantara itu kan keren banget kan gitu. Masa kita diajari yang nggak keren itu gimana sih ya? Masa kita bangsa yang beradab kayak gini dianggap nggak beradab, nggak sopan? Ini kan udah keren banget ya. Nah, yantra diterapkan juga di dalam bangunan-bangunan arsitektural, bangunan mandala, candi-candi, candi Angkor Wat, ya,
candi-candi di India ini, Prambanan, Borobudur dan lain-lain di Indonesia ini banyak banget ya. Keren-keren. Nggak cuma kotak gitu, enggak. Ini betul-betul indah gitu ya. Gitu. Ya. Namanya mandala ya. Gitu. Keren-keren, nenek moyang kita keren banget ya. Kita aja yang bukan kita, maksudnya Anda yang nggak keren. Kalau saya udah keren ya. Masa saya bilang kita, masa saya udah keren kok ya. Anda yang belum keren, yang LC 200 ke bawah tuh belum keren. 300 ke atas sudah mulai agak keren lah ya. Apalagi udah 1000. Nggak usah tersinggung gitu aja, tersinggung. Ah. Aduh. Lanjut. Ya. Ini di Bali. Yantra diterapkan dalam tradisi sesaji. Ya. Nah, sebetulnya semua ini punya makna mendalam. Cuma memang banyak orang mempraktekannya tanpa kesadaran. Ya. Misalnya canang. Sebetulnya ini apa sih? Ini kan media. Karena bunga itu punya kemampuan untuk memancarkan kembali energi kasih kita. Ya. Nah, jadi kalau canang itu dibuat dari bunga-bunga yang kita petik dari kebun sendiri gitu ya, atau dari kebun tetangga kita minta dirangkai, dia menjadi semacam persembahan kepada semesta ini, persembahan tanpa bicara. Kita memancarkan kasih dengan benda yang hidup yang memancarkan energi. Ya. Dupa itu juga sama, simbol dari keharuman yang kita sebarluaskan. Ya. Tapi kalau asal beli, asal taruh, ya nggak ada efeknya. Orang cuma begitu-begitu doang, ya gimana mau ngefek ya. Jadi makanya teman-teman di Bali itu, saya bukan melarang Anda gimana-gimana. Tapi segala tradisi itu Anda harus maknai gitu loh. Anda ya memberikan yang namanya pejati gitu ya. Itu harus dengan kesadaran penuh, bukan dengan ilusi ya. Bahwa semua yang disajikan itu simbol dikasih murni Anda. Menghormati segala keberadaan yang ada di semesta ini, leluhur, ya, sesama makhluk, dan seterusnya. Ya. Maka di Jawa juga ada tumpengan. Tumpengan itu bagian dari yantra. Ya. Nah, kalau kita bikin acara terus ada rangkaian bunga, itu bagian dari yantra, gitu. Ya, oke. Ini bagus juga nih di Jogja nih, di UGM ini. Ini yantra, meskipun mereka belum tentu ngerti juga. Pokoknya mereka ngertinya rangkaian bunga lah. Ya, ini yantra namanya. Oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda betul-betul menjalankan tantra seperti yang tadi saya sampaikan, yang basisnya adalah dhyana, pranayama, sadhana, samadhi, Anda mengalami pemurnian jiwa, maka terjadi transformasi, ada kebangkitan energi kosmik di dalam diri. Kebangkitan energi ilahi di dalam diri. Disebutnya Kundalini Sakti. Jadi ketika cakra Anda diselaraskan dengan keheningan, maka ada kekuatan yang selama ini terpendam itu kemudian dia bangkit. Ya, itu namanya Kundalini Awakening. Kebangkitan Kundalini Sakti. Nah, tidak mungkin Kundalini akan bangkit kalau Anda pikiran penuh dengan ilusi. Anda luka batin nggak beres-beres, watak angkara, dominan, apalagi banyak demitnya. Jadi Anda konyol kalau minta dibangkitkan kundalininya kepada orang yang banyak demitnya. Ya. Anda bodoh sekali kalau minta dibangkitkan kundalininya kepada orang yang watak angkaranya sangat tebal. Goblok segoblok-gobloknya kalau orang kayak begitu tuh ya. Gitu. Jadi Anda jangan bego ya. Saya aja tidak akan menawarkan itu. Anda harus usaha sendiri, saya ngasih jalan. Karena ini nih otomatis terjadi pada mereka yang LC-nya minimal 500 gitu loh. Yang sudah mengalami sanaya sudah stabil, ini dia otomatis dia cus gitu. Nih gambarannya kayak gini nih. Cus ke atas gitu ya. Simbolnya kayak ular yang tadinya ngelungker menjadi bangun ya. Gitu loh. Jadi orang kalau sudah kundalini saktinya bangkit sempurna ya kayak gini, cakra-cakranya selaras, pokoknya keren lah. Gitu. Oke? Nah, ini juga bagian dari laku tantra. Siwa Natarej
Siwanataraja Dance. Saya sering mempraktekkan ini ya. Kalau kita pagelaran, saya pasti Siwanataraj. Ini tarian suci. Dilakukan dalam hening yang penuh. Untuk melebur kejahatan, menyebar kasih murni. Maka Anda kalau nonton saya nari kan pasti banyak yang nangis, pasti banyak yang merinding ya. Karena saya mempraktekkan ini. Saya menyatu dengan Sang Siwa. Dalam setiap gerak saya menyampaikan kasih murni, menyebar kekuatan yang membawa pada keselarasan. Gitu. Siwanataraj. Ya. Cuma ini kalau dipatungi memang langsing ya, saya nggak langsing. Tapi kasih murninya sama lah. Aduh. Kalau yang dijadiin patungnya modelnya saya kan nggak langsing kayak gini, agak gendut dikit lah ya. Tapi saya bisa kok seimbang kayak gini, bisa. Bisa. Oke, lanjut. Moksa. Kalau Anda menjalankan praktek tantra yang sesungguhnya, ya, Anda mengalami moksa dalam arti yang realistik ya, dalam arti yang sebenarnya, bukan Anda tiba-tiba badannya hilang, bukan, ngapain badan hilang kemana. Tapi Anda mencapai kesempurnaan jiwa. Anda terbebas dari roda samsara. Anda mencapai elosi 1000 ke atas, mengalami hidup surgawi yang nyata. Dan ya memang dimungkinkan kemudian Anda mengalami immortality. Ya, tapi itu kejauhan lah kalau Anda sampai ngomongin itu, mencapai 500 saja nggak nyampe-nyampe, mau bahas apa? Ya gitu. Moksa, hidup surgawi. Ya. Gitu loh. Oke? Nah, ini ajaran tingkat tinggi ya. Makanya saya akan menyampaikan, tetapi Anda harus hati-hati, jangan mempersepsinya dengan kecabulan Anda. Ya. Karena ini ajaran yang sangat luhur. Ya. Jadi begini, ini ada dua sisi ya, tentang sifat sakti ini. Satu, di dalam diri manusia sendiri jelas ada yang namanya kekuatan maskulin dan kekuatan feminin. Ya. Kita itu punya dua kekuatan itu. Saya laki-laki, tapi saya ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Nah, itu harus harmonis sesuai dengan peran kita. Kalau kita laki-laki ya, yang dominan adalah maskulinnya diimbangi dengan feminitas. Ya. Jadi kita nggak jadi laki-laki yang melambai. Ya. Nah, kalau Anda perempuan, yang dikuatkannya feminin. Ya. Ada maskulinnya, tapi jangan lebih banyak maskulinnya, nanti Anda jadi cowok tomboy, nggak ada lembut-lembutnya. Nah, dalam praktik keseharian, ya, feminitas itu kaitannya dengan soal kelembutan, pengayoman, ya, menumbuhkan jiwa-jiwa, mendidik jiwa-jiwa. Sementara maskulinitas itu bicara tentang kepemimpinan, ya, perlindungan, kekuatan, kayak gitu. Nah, itu kita sebagai manusia harus punya semuanya. Jadi ada harmoni antara feminitas dan maskulinitas. Gitu loh ya. Itu satu sisi. Nah, sisi lain ketika kita bicara tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan, begini. Pada tataran orang-orang yang sudah tercerahkan, ya, akan terjadi relasi seperti Siva dan Saktinya, seperti Siwa dengan Durga, Siwa dengan Parwati. Akan terbentuk relasi yang disebut sebagai divine love. Ya. Akan ada divine lover, pecinta ilahi. Jadi orang ada dalam ikatan asmara yang paling suci, yang paling agung, di mana di situ tidak ada lagi hasad egoistik. Ya. Yang ada adalah kasih yang murni yang kemudian menjadi cinta yang murni. Landasannya kasih murni karena orang terhubung dengan Gustinya. Manifestasinya dalam konteks relasi ini menjadi cinta yang murni. Nah, dalam tantra ini memang ada. Praktisi tantra, ya mau tidak mau, kalau dia sudah mencapai level yang puncak, itu pasti akan mengalami fase ini. Tapi Anda yang otaknya cabul, yang masih penuh dengan hayalan, gak usah ngayal ke sini, nggak akan bisa. Gitu, ya.
Ini hanya terjadi pada mereka yang berjiwa murni. Gampangannya LOC 1000 ke atas semua lah, baru bisa kayak begini. Baru Anda bisa mempraktekkan yang namanya divine love. Ya. Oh, LOC-nya 100 sih nggak bisa lah. Ya. Gitu. Jadi tolong ya yang namanya Pak Jumadi, ya, Rinaldi, ya, Pak Heru pribadi nggak usah cari-cari divine lover. Udah, jangan ngayal. Ya. Wah, kalau gitu saya mau praktek tantra supaya saya ketemu dengan pasangan ilahi saya. Ngayal. Oh, kamu itu LOC 500 jangan nyampe-nyampe. Nggak usah ngayal, nggak usah ngayal. Ya, Mas Manto, jangan ikut-ikutan ngayal ya. Ngayal bukannya nanti mencapai tujuan malah nyasar. Oke? Nah, begini. Kenapa ada orang-orang yang mengkaitkan tantra dengan seksualitas? Karena memang faktanya ajaran tentang itu tuh ada, tetapi nggak seperti yang digambarkan orang. Ini ajaran suci, ajaran tingkat tinggi. Makanya kayak di buku tantra saya itu, ini tentang seksualitas tantra, itu di bab terakhir. Jadi bukan di awal. Kalau orang sudah murni jiwanya, baru bisa belajar yang ini. Karena kalau tanpa kemudian jiwa, orang kan akan mempersepsi ini dengan kecabulannya, udah jadi ngawur. Ya, makanya ini koridor. Ya, jadi ini aturan tantra tentang seksualitas. Ya. Nah, yang nomor 1 ini buat orang kebanyakan, yang LOC-nya di bawah 1000 lah ya, gitu. Ya, jadi Anda boleh melakukan hubungan seksualitas ya dalam ikatan suami istri. Kenapa? Supaya ada pertanggungjawaban, supaya tidak ngawur. Ya, gitu. Nah, tetapi lakukan itu dengan kesadaran murni, dengan meditatif, supaya seksualitas itu kemudian membawa pertumbuhan jiwa, bukan hanya melepas kepenatan, bukan hanya mendapat kepuasan. Gitu. Jadi yang nomor 1 ini bisa dipraktekkan oleh yang belum LOC 1000 gitu. Tapi itu ada koridor yang ketat supaya nggak ngawur. Kenapa? Karena kalau ngawur nanti yang kedua ini, ya, Anda akan mengalami kerusakan, destruksi. Ya. Jadi seks yang dilakukan dalam kengawuran pasti memberi dampak super destruktif. Walaupun Anda kasih label itu spiritual, tetap nggak bisa. Ya. Nah, baru kalau Anda tercerahkan, dimungkinkan ya dengan koridor yang lebih longgar, dengan moralitas yang berbeda dengan banyak orang. Ya, ini praktek dari tantrik yang memang sudah mencapai pencerahan. Ya, ya sudah mengerti kesadaran murni, mengerti tuntunan Gusti, punya kasih murni, baru bisa ya mempraktekkan yang digambar ini. Ya, ya, di mana hubungan seksualitas itu betul-betul menjadi wahana untuk menciptakan ledakan agung di jagat raya untuk menyelaraskan semuanya. Ya, tapi ingat, ini hanya berlaku untuk mereka yang tercerahkan, dan jalan menyelaraskan itu tidak hanya kayak begini, banyak jalan yang lain ya, gitu. Makanya buat yang tidak bisa memperhatikan ini, bagaimana cara Anda berkontribusi terhadap kehidupan? Ya dengan banyak meditasi formal dong, dengan banyak berkarya dong, gitu. Ya, oke, jelas ya. Makanya saya kasih tulisan ini, yang kayak begini ini haram bagi otak cabul, ya. Gitu. Jelas ya, jelas ya. Ya sudah, terima kasih. Pasaudaran Matahari, Fraternity of Pure Light.